Rabu. Iya, aku hafal hari ya. Saya Karus, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Match. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dengan baju yang cerah ceria, berani. Dan ada beberapa bintang tamu juga tentunya yang hadir untuk berbagi ceritanya. Kalau biasanya kita awali di pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar-komentar netizen. Nah, tapi kita skip dulu ya karena hari ini kita kedatangan tamu yang beberapa bulan terakhir ini banyak menuai komentar netizen begitu ya. Dan kebanyakan komentar-komentarnya itu adalah komentar-komentar yang bunyinya nggak enak ya. Ada Lisa Mariana. Langsung saja kita lihat profilnya berikut ini. Kita panggilkan Lisa Mariana. Halo. Halo. Apa kabar Lisa? Silakan duduk. Silakan duduk Lisa. Oke. Lisa, terima kasih sudah datang, sudah siap mental untuk datang di acara ini secara live gitu ya. Kita akan bertanya-tanya tentang kamu secara personal gitu ya, tentang personal kamu. Ini kita lihat dulu foto metamorfosa seorang Lisa Mariana. Kita lihat ini foto, ada 3 foto begitu ya. Ini yang tengah adalah foto yang kurang lebih yang terbaru gitu ya. Ini pada saat yang kiri ini kita pengen tahu ya, yang paling kelihatan muda banget itu umur berapa Lisa? Itu umur 15 tahun Kak Feni. 15 tahun. 15 tahun. Itu dengan wajah asli yang polosmu itu ya. Dan kamu memang memulai karir dari usia 14 tahun? Enggak. Dari usia berapa? Dari 19 tahun. Oh, 19 tahun, bukan Salah 14. Bukan 14 tahun, masih SMP Kak Feni. Oh, ini masih SMP, belum kerja nih? Belum apa gitu, foto-foto apa belum? Enggak. Baru 19 tahun baru kamu bekerja. Pada saat umur 19 tahun itu udah ada perubahan dari secara fisik? Ada yang dioperasi hidung, bagian hidung. Kenapa pada saat itu? Esek. Oh, emang sengaja dioperasi karena ingin masuk ke dunia hiburan gitu ya. Lisa, kalau kamu lihat foto seorang Lisa Mariana di usia 15 tahun itu ya, penuh berjuang. Berjuang. Apa yang kamu ingin katakan ke Lisa yang berusia 15 tahun itu? Keren. Hebat lah. Itu keren. Keren lah pokoknya itu. Kenapa kamu bilang keren di usia 15? Kuat banget. Kenapa? Karena bener-bener berjuang, nggak minta uang orang tua. Aku online shop sendiri kayak gitu, nggak minta uang jajan orang tua maksudnya. Jadi dari usia 15 kamu sudah mencari uang sendiri? Iya. Kamu bilang kalau lihat itu dikasih, maksudnya sama orang tua dikasih, tapi aku kan mau yang mempercantik diri. Mau mempercantik diri? Iya, gitu kan. Jadinya buat uang tambahan aku buka online shop gitu. Jadi kamu kalau lihat wajah aslimu gitu, kamu apa yang terbesit di benakmu saat itu di usia 15 itu apa? Ini cantik, itu polos banget mas. Ini polos banget. Tapi kamu sempat merasa bahwa kamu merasa kurang cantik. Dan kamu mau cari uang untuk mempercantik diri. Iya. Kalau yang waktu itu ya di foto yang paling kiri itu. Di usia 15. Kenapa sampai kamu kepikiran mau cari uang buat mempercantik diri, hidungnya pesek dan lain sebagainya? Karena mau ikutin jejak papa aja sih. Mau terjun ke dunia hiburan. Oh, ya memang sudah itu cita-citanya. Gitu. Nah, kalau di foto yang berikutnya nih, usia berapa itu? Itu preskon baru kemarin. Enggak, yang di pojok baju. Oh, yang pojok ini AI deh. Oh, itu AI. Tapi ya kurang lebih. Mukanya ini 2019. 2021. 2021 ini. 2019, 2021 kayak gini. Oke. Berarti kan masih awal-awal kamu terjun ke dunia hiburan gitu ya. Ya, oke, taruhlah ini adalah Lisa Mariana di usia 19, di awal kamu terjun ke dunia hiburan. Apa yang pertama kali kamu kerjakan pertama kali di dunia hiburan itu apa? Foto. Menjadi model. Photoshoot. Photoshoot apa? Untuk apa? Maaf ya. Iya. Majalah Dewasa. Majalah Dewasa di usia 19 tahun. 19. Itu pekerjaan pertama. Kalau kamu mengingat lagi gitu, kamu menjalani itu gitu, nggak mau, malu. Karena kan sekarang udah punya anak. Sekarang udah punya anak. Jejak digital. Tapi dulu apa yang membuat pertimbangan kamu berani mengambil tawaran itu? Lingkungan kali ya. Lingkungan. Terlalu dipus kali ya. Terlalu dipus. Tapi aku nggak bisa nyalain lingkungan juga Kak Feni. Siapa yang nge-push? Adalah ex-manager. Ex-manager. Padahal kamu sebenarnya nggak mau. Tapi dari situ mau. Tapi untuk waktu itu mau, tapi sekarang enggak. Ya, aku tanya waktu itu apa yang membuat kamu
mau dan ya berani aja gitu? Nggak tahu ya. Ya berani aja. Berani aja. Kamu sempat bercerita di podcast Melani bahwa ya dulu kamu masa mudanya, namanya juga masa muda ya, pasti orang akan coba ini ada banyak lah gitu ya. Mencari jati diri. Euforia, kamu punya duit sendiri. Dari foya-foya banget anaknya. Foya-foya banget. Kalau kata anak zaman sekarang, hedon banget. Hedon banget. Apa sih yang kamu cari waktu itu sih? Jati diri ya, Kak. Jati diri. Kamu ingin terkenal? Gitu. Iya. Ingin kaya juga? Iya Allah. Mau angkat derajat orang tua. Mau mengangkat derajat. Tapi salah mungkin caranya, Kak Feni. Oke. Dan kamu bilang bahwa ya juga kamu suka mencari pacar tuh kalau bisa yang kaya, yang bisa membiayai kamu. Iya. Kenapa sih terbersit begitu kita pengen cari pacar kaya? Padahal kamu kan udah kerja, bisa cari duit sendiri. Apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa. Karena memang ya maunya yang kaya aja sih, normal ya kayaknya itu. Ya, maunya kaya itu nomor 1. Karena kan perawatan udah mahal kami ini. jadi semua itu adalah untuk perawatan, untuk tampil cantik. Waktu itu berpikirnya begitu. Untuk tampil cantik. Oke. Nah kalau kamu lihat lagi di foto kamu tadi ya foto yang metamorfosa, di foto yang ketiga ini. Ini pada saat kamu preskon gitu ya? Iya, habis melahirkan. Habis melahirkan. Anak kedua. Apa yang ingin kamu katakan gitu kepada Lisa? Ini aku terpaksa keluar dengan versiku yang maksudnya tidak prima. Iya, masih gemuk karena mau meluruskan fitnahan-fitnahan di luar sana kan, Kak. Gitu. Jadi aku harus keluar bukan dengan versiku yang terbaik, maksudnya langsing, cantik gitu. Apa yang terjadi dengan Lisa Mariana yang di tengah ini? Kamu seseorang yang amat concern dengan kecantikan, cari uang untuk tampil cantik, punya pacar yang kaya supaya bisa membiayai biaya perawatan kecantikan. Lalu kemudian ya kamu habis melahirkan dengan bentuk tubuh yang tidak ideal gitu, dan kamu sempat menyebut bahwa ini mungkin bagian dari karma. Emang iya? Susah, Kak, untuk nurunin lagi. Atau aku nggak tahu, biasanya orang bilangnya itu metabolisme tubuhnya berbeda kalau misalkan sudah melahirkan anak. Kenapa kamu sebut karma? Nggak tahu, itu dari hati aku aja sih ngomongnya gitu. Itu membuat kamu nggak enak? Karena aku udah coba diet kan. Kok susah ya? Dengan bentuk badan seperti ini membuat kamu merasa apa? Stres? Apalagi? Depresi. Insecure. Aku kalau di Instagram itu munculin foto-foto lama. Dan ketika kamu muncul banyak membaca komentar netizen, makin berat. Makin berat, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi nggak usah dibaca aja. Nggak usah dibaca aja. Apa yang terjadi sih? Apa yang terjadi dengan Lisa sampai akhirnya besar ya, Kak? Iya. Soalnya aku tipe kalau stres itu kan malah banyak makan. Kapan mulai kamu merasa bahwa kamu stres dan mulai melarikan diri ke makanan? Aku sempat baby blues. Pada saat melahirkan anak pertama, karena mungkin sendiri. Merasa sendiri. Apalagi kamu baby blues, apa yang kamu alami? Campur aduk. Bukan baby blues doang. Bukan baby blues doang. Apalagi? Ngerasa sendiri? Iya. Sedih? Apalagi? Campur aduk. Takut? Malu. Tapi kamu memutuskan untuk mempertahankan kehamilan kamu. Oh iya. Campur aduk. Dari situ kamu mulai melarikan diri ke makanan. Soalnya juga kata dokter kan pas hamil kan ini anaknya berat badannya kurang, jadi kamu harus makan yang banyak ya. Gitu. Gedenya malah ke aku, Feni. Bukan ke anak. Ke anak pas lahirnya. Nggak, pasti kurang sedikit. Jadi memang 36 minggu ya. Itu terpaksa dilahirkan karena niatnya mau USG, udah nggak boleh pulang sama dokter. Jam 5 USG, jam 9 tindakan. Kenapa? 50% ketubannya udah merembes gitu ya. Jadi udah nggak boleh. Jadi dilahirkan di usia kandungan 36 minggu. Kurang lebih di bulan Januari. Kalau kita lihat foto yang berikut ini, suami. Itu suamimu sekarang? Masih sekarang ya. Dan kamu menikah pada saat anak pertamamu berusia 8. Umur 8 bulan, Selin umur 8 bulan.
Bisa ceritakan tentang suamimu ini, gimana pertemuannya, bagaimana akhirnya dia mau? Aku kenal udah lama. Udah lama? Ketemu lagi. Ketemu lagi? Udah menikah. Sejalurnya aja gitu, maksudnya mengalir aja gitu. Kalau kamu lihat foto pernikahanmu ini gitu, apa yang terbesit sekarang di kepala kamu, di benak kamu? Kamu baru melahirkan, 8 bulan melahirkan, baby blues. Yang bantu suami sih, maksudnya kuatin mental, support gitu. Dan dia sayang banget sama Selin. Sayang sama anak kamu? Banget. Jadi kamu kalau lihat foto ini, apa sebenarnya ingin kamu sampaikan ke suami kamu yang saat ini ada bersama kamu? Makasih ya, udah sabar gitu. Masih bersabar, soalnya kan taraf hidup gue ini kan tinggi Kak. Kalau dia kan yang biasa aja. Iya. Jadi apa ya, aku mau dia bisa berusaha untuk diturutin gitu. Berusaha untuk? Diturutin. Padahal menurut dia kan berat gitu. Oh, dia sayang banget sama kamu, berusaha memenuhi kebutuhan aku nggak penting sih, maksudnya dia sayang sama aku, tapi dia nih sayang banget sama Selin. Sama anak kamu? Banget gitu. Malah Selin tuh lebih dekat sama ayahnya. Dengan kamu, dengan apa ya, perjalanan yang kamu putuskan pada saat kemarin itu untuk speak up dan lain sebagainya, apa komentar dia? Aku nggak bilang, jadi tuh emosi aja lagi di kamar, emosi, campur aduk. Aku nggak bilang, tiba-tiba udah rame, udah di repost akun gosip. Terus sekarang dia bilang apa? Suami kamu bilang? Nggak bilang apa-apa, cuman ya sempet ya down sampai tutup account. Tutup account sampai sekarang. Tapi dia nggak marah gitu, karena memang kan aku dari awal udah jujur, ini begini gitu. Ini aku udah punya anaknya. Oke. Ini pada saat kamu memutuskan untuk menikah, kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kamu ya ada, pasti orang punya ideal, sisi ideal gitu, pada pengen punya pacar, pengen punya pasangan yang kaya gitu. Pada saat menikah ini apa yang kamu cari pada saat kamu mencari pasangan, pada saat kamu pernikahan kemarin? Kalau ini aku udah pikir, adalah hidup sederhana aja. Yang penting anaknya ada ayahnya. Gitu. Dan aku nih sempet mikirnya nggak mau tuntut apa-apa lagi ke sana. Sempat berpikir gitu. 3 tahun lebih diem, cari uang sendiri. Maksudnya gini, dikasih syukur ya dikasih setiap bulan nih, cuman aku nggak yang mengemis gitu, meminta gitu. Dari perjalanan yang kamu alami sekarang ini, Lisa, aku dengar dari beberapa wawancara kamu gitu, salah satu yang berat adalah hujatan ke anak, yang kedua adalah tentang kondisi kamu sendiri. Body shaming. Body shaming. Itu berat banget. Apa yang paling berat? Ya. Hujatan anak sama body shaming itu doang sih. Kenapa body shaming itu buat kamu itu nomor 2 tampil perfeksionis kan? Maksudnya biasa tampil perfeksionis. Yang badannya bagus gitu. Badan bagus. Jadi ini tuh karena kamu stres, lari ke makan menjadi seperti ini. Tapi dengan kondisi seperti ini pun membuat tambah stres lagi. Ya. Iya, tapi aku malah ini jadi nggak mau makan. Jadi maksudnya makannya aku kontrol karena itu stres. Iya. Gentong ping lah, apalah, dijelekinnya nggak apa-apa. Menyesal nggak? Menyesal apa? Iya, kamu muncul dan akhirnya membuka pintu hujatan ke kamu. Menyesal nggak? Karena apa yang aku bicarakan itu semuanya benar, jujur. Oke. Gitu. Jadi pertambahan berat badanmu ini sampai ke berapa kilo dari sejak melahirkan yang kedua ini? Yang kedua itu kan dari 60. Dari 60 naik 40 kg. Jadi 107. Dari 107. Jadi sekarang tapi udah turun nih 7 kilo setelah aku program. 100 ya. Gitu. Dan tapi ada hal-hal hal-hal ya opportunity yang muncul juga. Katanya habis ini ada yang nawarin juga kamu untuk melakukan perawatan, operasi potong lambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ini itu membuat kamu happy? Happy. Yang penting aku sehat dulu. Yang penting sehat. Orang bertanya-tanya ketika kamu kembali sehat, kembali langsing lagi menjadi Lisa Mariana yang sering kamu posting gitu di sosial media. Menjadi Lisa Mariana yang langsing, sehat, dan versi yang terbaik. Versi yang terbaik. Lebih baik maksudnya. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kembali ke momen-momen itu? Jadi lebih dewasa dan jadi ibu yang baik. Tetap istri yang baik. Ibu yang baik dan istri yang baik. Udah. Mau berkarir juga. Tetap mau berkarir lagi. Mau mengulangi jalan yang sebelumnya? Enggak lah. Enggak dong sama ini. Apa yang beda? Udah banyak karmanya. Udah banyak karmanya. Satu, kamu nganggap gemuk itu menjadi karma. Bukan gemuk aja. Apa lagi? Maaf ya. Kurang berkah gitu. Kurang berkah. Iya. Maksudnya kan, ya dulu kan masa laluku kan. Iya. Bandel. Jadi kamu ngerasa nggak berkah, kamu nggak tenang, nggak bahagia. Ya. Banyak uang tapi nggak bahagia. Dan kamu juga sempat mengatakan bahwa ya kamu tidak mau mengulangi lagi jalan itu karena kamu sekarang sudah menikah, sudah merasakan menjadi seorang istri. Ya. Ada ketakutan ketika menjadi istri? Ketakutan enggak, tapi kayak sedih apa yang dirasain sama orang lain. Perempuan yang aku sakiti. Ya aku selalu pikir itu tiap malam. Karena kamu berada di posisi seorang istri. Sedih. Ada ketakutan bahwa suami kamu nanti tergoda? Ada. Baru kemarin aku berantem tapi salah paham. Kalau sampai itu terjadi, kamu bilang apa sama suami kamu? Suami kamu tergoda, manusiawi gitu. Iya. Kamu bilang apa ke dia? Ya apa-apa, aku fokus ke anak aja sih. Dikuatkan akan jahatnya gitu. Minta sama yang di atas. Jadi kamu akan fokus menjadi Lisa Mariana yang lebih baik, jadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan kamu langsing lagi berharap supaya sehat. Sehat dulu, biar anak-anak juga sehat juga. Oke, baik bisa nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih sudah berbagi, dan berikut kita mendengarkan kisah ada Siti dan Cici Faramida yang kemarin baru saja kehilangan ibunda tercintanya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Cici Faramida dan juga Siti. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka. Semoga almarhumah amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan ya, hari ini sesungguhnya adalah hari peringatan kelahiran almarhumah, betul? Iya. Ini pasti perasaan yang campur aduk hari ini. Terima kasih mau berkenan hadir untuk berbagi kenangan tentang apa. Iya, karena kan sebelumnya pada saat ibu sakit, kita beritakan sakit, sudah diundang, kemudian meninggal. Sekarang kita juga ingin berbagi. Mudah-mudahan banyak yang mendoakan. Biasanya kalau momen ulang tahun, peringatan ulang tahun gitu, ada ritual-ritual yang dilakukan bersama keluarga tentunya, yang sekarang pasti berasa banget hilang atau nggak ada lagi tuh biasa. Apa? Iya pasti ya, apalagi sekarang hari miladnya ibu sebenarnya yang ibu biasanya nggak mau dirayain itu. Iya. Ibu nggak pernah mau dirayain. Nggak pernah, tapi memang seneng buat masakan. Masak. Jadi ya kita sederhana aja, biasanya kayak bapak berdoa sama-sama. Itu tidak ada lagi momen seperti itu yang ya kita kangenin itu sih. Jadi momen puasa, lebaran, tahun ini rasanya berbeda sekali. Sangat berbeda. Kita lihat video pada saat almarhumah disolatkan dan dimakamkan pada 17 April kemarin. Kita lihat yang berikut. Kurang lebih 40 hari dirawat sebelum almarhumah meninggal. Iya. Ibu awalnya cuma berobat aja ke dokter karena dirasa ada batuk ya, terus sedikit nyesek. Awalnya juga nggak mau, tapi kita anaknya, ayo Bu, kita berobat aja, berobat. Akhirnya mau berobat. Setelah itu dokter bilang harus dicek nih, harus di foto toraks. Ternyata ada infeksi paru-paru. Iya, ternyata ada infeksi paru-paru. Di momen-momen terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada siapa yang menemani pada saat itu?
Ada ustadz ya? Ada ustadz dari keluarga juga. Ya, karena kita waktu itu nggak sempat keburu ke sana, malamnya udah malam sekali. Kembali dulu ke rumah, pagi-pagi balik lagi ke rumah sakit. Ternyata kita nggak kesampaian karena pas waktu itu ada macet sekali kendaraan. Kita kan harus urus bapak juga, jadi bapak juga mau ikut, jadi ya kita Persiapannya. Iya, Itu pasti rasanya nggak enak banget ya. iya. Kita sahur di rumah sakit, buka di rumah sakit. Yang biasanya kalau ibu sehat ya, itu ibu selalu buat masakan di rumah. Kita makan sama-sama keluarga di rumah, dan kita nggak pernah beli karena semuanya cinta masakan ibu ya. Jadi pada saat almarhumah meninggal, kalian berdua lagi bersiap-siap mau ke rumah sakit, mau mengajak ayah. Iya. Kenapa ayah sudah ada feeling kan? Karena memang setiap hari Setiap kita hari. ke rumah Setiap hari. sakit. Setiap hari Ayah juga ikut? Ayah juga Walaupun pakai kursi roda, Iya. tetap mau ikut. Dan ini berat juga pastinya buat ayah. Ya, sangat. Justru yang lebih khawatir ke ayah ya, ke bapak gitu. Karena sehari-harinya kan memang selalu berdua, ke pasar berdua, beli ikan sama-sama, terus juga selalu sama-sama berdua, mau jalan-jalan berdua. Jadi momen itu yang sampai saat ini bapak itu masih belum bisa lupa gitu. Masih teringat terus, kebayang terus. Kadang suka tanyain, ibumu di mana ya? Karena mungkin faktor usia juga ya. Jadi kadang-kadang suka lupa gitu. Kalian gimana anak-anak ketika menghadapi pertanyaan bapak? Ibumu kemana ya? Gitu. Iya. Tiap pagi bapak selalu tanya, ibu di mana ya? Ibu udah tenang, Pak. Kasihan ibumu. Kasihan kenapa, Pak? Iya, kasihan. Jadi bapak tuh benar-benar yang merasa kehilangan banget tuh. Memang bapak ya. Jadi justru sekarang itu kita nggak tega ya, Kak Ci, ngelihat bapak seperti itu, yang harus kita hibur. Padahal kita juga untuk Ih, ngobrol. iya, kita juga sedih banget gitu. Tapi kita nggak mau memperlihatkan sedih kita itu di depan bapak gitu. Ini ada postingan Mbak Cici di depan makam almarhumah ibu gitu ya. Ibu yang hatinya mulia tidak terkira, dari sumpahmu dan maafmu surga sungguh ada padamu. Oh ibu, kini engkau telah tiada, betapa kehilangan yang begitu mendalam dalam hidupku. Ibu, maafkanlah anakmu ini, semoga ibu mendapatkan tempat yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betulkah bahwa kalian merasa selama 40 hari ibu dirawat gitu, seolah-olah ibu sudah mempersiapkan kalian untuk menjaga bapak? Iya, ibu selalu berpesan, jaga bapak, temanin bapak, jangan lupa bapak minum obat. Karena kan 2 minggu sebelum ibu masuk rumah sakit kan bapak dulu yang masuk rumah sakit, terus ibu yang temanin. Masih ingat apa komunikasi terakhir dengan ibu, Mbak Cici? Apa ya, Dek? Ya, komunikasi terakhir. Pada saat sakit ya, karena memang di rumah itu ibu yang mengatur semuanya, baik dari pembayaran rumah semuanya, listrik, segala macam rumah tangga. Jadi 1 hari sebelum masuk rumah sakit, karena Siti itu kan kamarnya tetanggaan gitu, dekat. Kemudian ibu datang ke kamar, dia bilang, ini nanti jangan lupa ya bayar listrik belum, nanti jangan lupa bayar airnya belum nih, ya. Nih nanti tanggal sekian. Oh iya Bu. Biasanya nggak pernah begitu? Nggak pernah. Ya. Biasanya ibu sendiri aja handle dia. 1 hari sebelum dirawat di rumah sakit. Iya. Padahal tadinya mau kontrol aja. Mau kontrol aja. Jadi kayak mungkin sudah ada firasat. Iya, nggak tahu juga, makanya kita juga merasa kayak percaya nggak percaya gitu. Karena memang bapak yang sakit selama beberapa tahun, Yang dirawat
rumah sakit kan bapak, ibu yang temani. Tapi ibu yang lebih dulu dipanggil sama Allah. Terakhir juga kita kemarin sempat wawancara bercerita bahwa ada satu kenangan selimut sarung ya. Oh iya. Sarung lama dari Iya. ibu buat Mbak Cici. Betul. Itu yang nggak pernah ditinggalin. Walaupun aku kemana aja pergi selalu dibawa. Karena buat nemenin tidur. Karena kan aku sama ibu praktis nggak pernah bisa ya. Maksudnya satu rumah gitu kan. Jadi berasa banget gitu. Jadi di hadapan bapak kalian tidak ingin terlihat sedih. Tapi pasti ada momen ketika kalian merasakan kesedihan itu. Momen apa? Pada saat-saat apa biasanya? Pada saat sendiri. Itu tiba-tiba langsung datang sendiri. Semua kenangan. Iya. Iya. Padahal kita nggak mau kepikiran itu, tapi itu datang sendiri automatically gitu. Apa yang terakhir yang kenangan yang terlintas? Ibu mau buat acara ya, pengajian di Bogor kan. Ya disiapkan untuk konsumsi apa segala macam. Saya bilang, Bu, Ibu nggak usah masak-masak. Kita order aja supaya Ibu nggak capek. Oh jangan, ini masakan Ibu paling digemari di sana. Akhirnya Ibu masak itu sampai selesai, baru Ibu berangkat ke Majelis Taklim di Bogor sebagai bapak. Ini Majelis Taklim mau penutupan pengajian. Jadi terakhir adalah ibu masak. Masak. Jadi kita akan berbincang lagi dengan Mbak Cici dan juga Siti. Setelah ini ada satu bintang tamu lagi, seorang produser series asal Malaysia yang seriesnya sedang viral sekali, yang berjudul Bid'ah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.